Selamat datang di Liputan 6 SCTV. Program ini mempertemukan berbagai pihak, lembaga, warga, dan kalangan berkepentingan, berdiskusi dan bersinergi mencari solusi mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Bersama Regina Valeria, inilah Indonesia Connect. Harus mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan kekayaan negara agar bisa digunakan untuk kepentingan bangsa kita di hari ini dan di hari esok, untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang. Kita mampu menjaga pertumbuhan ekonomi masih tetap tinggi dibandingkan seluruh dunia. Kita berada di 5%. Negara kita harus berdaulat secara ekonomi dan mampu memenuhi kebutuhan pangan kita sendiri. Baik, selamat sore Bapak Ibu hadirin sekalian. Kita bertemu lagi di sesi ketiga Indonesia Connect Outlook Ketahanan Pangan dengan tema Masa Depan Ketahanan Pangan Nasional Sinergi Menuju Swasembada Pangan. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk kita semua pada hari ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum kita memulai sesi ketiga pada sore hari ini, kita akan bersama-sama terlebih dahulu menyaksikan sambutan dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat dan apresiasi mendalam kepada keluarga besar Liputan 6 SCTV dan seluruh pihak yang terlibat, sehingga Indonesia Connect Outlook 2026 dapat terselenggara dengan baik. Saya meyakini acara ini dapat menjadi sarana dalam menjalin kolaborasi dan menghasilkan gagasan-gagasan yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa. Tantangan kita ke depan sebagai bangsa tentu tidak mudah, apalagi di tengah kondisi global yang semakin sulit diprediksi seperti saat ini. Namun demikian, hal terkait ekonomi, energi, dan pangan adalah hal utama yang menentukan masa depan suatu bangsa. Ini sejalan dengan program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo, yaitu terkait ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kemandirian ekonomi. Oleh sebab itu, saya sangat mendukung peran serta aktif media, praktisi, akademisi, pengusaha, generasi muda, dan seluruh komponen bangsa yang dengan semangat nasionalisme terus berusaha menciptakan optimisme dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa. Karena pemerintah tidak akan pernah bisa bekerja sendirian, pemerintah butuh peran serta seluruh elemen bangsa untuk mewujudkan pembangunan nasional yang berkeadilan dan mensejahterakan masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin, itu dia tadi sudah kita dengarkan bersama sambutan dari Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Rakabuming Raka. Dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita memasuki sesi ketiga, di mana sesi ini akan menghadirkan pemangku kebijakan, pelaku industri, serta para ahli yang akan membahas arah ketahanan pangan Indonesia dan bagaimana sinergi berbagai sektor bisa memperkuat fondasi pangan nasional kita. Dan untuk memandu sesi panel pada sore hari ini, saya akan mengundang rekan saya, Scholastica Sylvia. Terima kasih Regina. Wow, masih semangat gak sore ini? Gak ada suaranya, ini udah gak semangat apa gimana ya? Boleh sekali lagi, masih semangat gak sore ini? Masih luar biasa. Selamat sore Bapak Ibu teman-teman, mahasiswa semuanya, terima kasih masih di sini. Kita akan sama-sama masuk ke sesi ketiga Indonesia Connect. Tapi namanya sesi dimulai nggak afdol ya kalau belum kenalan sama saya. Saya mau pantun sebentar, bantu saya biar makin semangat. Tolong cakepnya ya, bisa ya? Bisa ya, oke. Jalan-jalan keliling dunia. Dari Antartika sampai Malaysia. Kenalin nih, saya Scholastica Sylvia akan memandu diskusi ketahanan pangan Indonesia.
Terima kasih. Kenapa kita bahas ketahanan pangan Indonesia? Ini adalah satu topik fundamental yang nantinya akan menentukan arah pembangunan, stabilitas sosial dan tentunya masa depan kemandirian pangan bangsa. Kita akan bersama-sama mendengarkan keynote speech dari sosok yang berada di garda terdepan koordinasi kebijakan pangan di Indonesia. Sebelumnya kita akan bersama-sama menyaksikan video berikut ini. Baik Bapak Ibu, boleh tepuk tangan yang paling meriah untuk Menteri Koordinator Bidang Pangan Bapak Zulkifli Hasan untuk menyampaikan keynote speech dengan tema Masa Depan Ketahanan Pangan Nasional Sinergi Menuju Swasembada Pangan. Boleh sekali lagi tepuk tangannya? Ke podium. Sehat Pak. Di podium, silakan. Di sini sebentar ya Pak ya, mic-nya. Di mana? Oh, nggak boleh jalan-jalan kan? Sini. Soalnya jauh sekali. Silakan Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak Ibu, adik-adik semua yang saya hormati. Di sini ada Pak Dirut, Pupuk, Pak Rahmat, Ibu Retno Pinasti, ya. Dari Menko ini staf saya Pak Prayudi, tadi sudah isi acara. Ada Eliza Mardian ya, kemudian Pak Sutanto belum datang, terus host Sylvia ya, dan terus semualah. Saya ada kabar baru. Tadi pagi saya melepas ekspor udang ke Amerika. Sampai akhir Desember akan ekspor 605 kontainer. Yang selama ini kita di-ban oleh Amerika karena ada CS 137 terkontaminasi. Yang dulu dikirim dikembalikan kepada kita karena terkontaminasi CS 137. Ada beberapa produk lagi. Dalam tempo singkat kami bentuk Satgas, saya ketuanya. Ya, sekarang sudah selesai. Bahkan disepakati setiap ekspor nanti diverifikasi oleh Kementerian Kelautan. Asal sudah selesai dari Kementerian Kelautan, maka kita bebas lagi ekspor ke Amerika. Itu menunjukkan bahwa Indonesia sanggup menjadi pensuplai dunia untuk udang. Ya. Barusan juga kami terima, barusan selesai rapat tadi. Tadi katanya Pak Dadan juga ada di sini. Ya, sebagai rapat perdana telah lahir Perpres 115 mengenai tata kelola MBG yang sebelumnya lahir Kepres sebagai ketua tim koordinasi ada 26 kementerian lembaga untuk membantu MBG ini nanti bisa berjalan sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya untuk kepentingan anak-anak kita, ibu hamil dan balita. Jadi kami rapat perdana. MBG salah satu program unggulan dari pemerintah, Bapak Presiden.
Makan itu tidak hanya piring bantuan satu piring diberikan kepada anak-anak kita. Tapi makan itu sebetulnya mencerminkan peradaban, budaya. Ya, dari lahan pertanian disampaikan ke meja makan itu prosesnya ribuan tahun, peradaban ribuan tahun. Tidak hanya sekedar. Karena tidak ada negara yang maju tanpa sumber daya manusia yang unggul. Sumber daya manusia yang unggul itu kuncinya adalah asupan gizi. Tahun 84 kalau saudara pergi ke Tiongkok, saudara pergi ke Korea Selatan ya, Taiwan, itu kita sama tinggi. Saya ini sama tingginya. Kalau ketemu itu sama 165. Ya. Anak-anak saya udah beda jauh 170. Tapi rata-rata anak-anak Indonesia masih 165. Masih 165. Kalau Korea Selatan, Tiongkok sekarang, Vietnam itu ya, sebagian Malaysia, Thailand itu tingginya udah 170, 175. Kenapa? Karena asupan, karena gizi. Belum IQ-nya. Jadi negara akan maju itu tergantung kepada kemampuan manusia, kreativitas dan produktivitas. Sumber daya alam belum tentu menentukan. Kita contoh misalnya tetangga kita Singapura itu maju karena manusianya, orangnya. Malaysia sekarang sudah 12.000 income per kapita, Thailand sudah hampir 8.000 income per kapita, yang dulu kita jauh lebih unggul. Kenapa? Makan, peradaban. Ya. Kita Indonesia kenal makan daging sapi, itu. Coba kita tanya, kapan kita tahu mulai makan daging sapi? Indonesia makannya kerbau, rusa, atau babi, berburu. Baru kita mengenal sapi itu baru sebetulnya. Oleh karena itu di Indonesia itu makannya masaknya lama, seperti rendang itu lama, 8 jam, karena daging-daging yang keras. Kalau sapi 8 jam kan jadi bubur dia, jadi baru. Kalau kita cek lagi, kapan kita mulai kenal ayam broiler itu, baru juga, baru. Kalau yang daerah pantai beruntung karena makannya ikan, gizinya lumayan. Pak Rahmat ini mungkin makannya ikan dulu. Saya juga makannya ikan, jadi kebagian gizi yang cukup gitu. Oleh karena itu makan ini akan merubah peradaban kita. Maka lahirlah makan bergizi gratis. Maret yang tadi kami rapat, Maret nanti akan memberikan manfaat 82,9 juta. Mungkin Pak Dadan tadi sudah menjelaskan ya. Maka tiap hari kita perlu 82, kalau satu butir telur, maka perlu 82,9 juta butir telur satu hari. Buah 82,9 juta mangkok buah. Ayam, ikan 82,9 juta. Bayangkan kata PBB, $1 dampaknya menjadi $23. Jadi nanti dampaknya itu ya di perkampungan, di kampung-kampung, di desa-desa akan berkembang peternak telur, penggemuk ayam, ya, tanaman sayur laku, tanaman buah laku, tambak-tambak akan laku, itu luar biasa. Itu MBG. Nah, untuk mendukung itu kita harus berdaulat pangan. Berdaulat itu ya di bidang pangan itu kedaulatan kita sebagai bangsa dan negara. Dan kedaulatan itu, swasembada itu maksudnya swasembada itu penting agar kita berdaulat. Kedaulatan itu kehormatan. Tidak ada orang yang maju, bangsa yang maju tanpa kedaulatan di bidang pangan, enggak ada. Maka program kebijakan berikutnya adalah harus swasembada pangan dalam artian luas. Sekarang baru tadi sudah dijelaskan saya kira, kita baru swasembada beras sama jagung. Baru yang karbohidrat. Jadi beras nggak usah khawatir. Jadi kalau kemarin ada isu impor beras, buat apa impor beras? Oh, beras kita turah-turah, ya. Tahun lalu 30 juta, tahun ini produksinya 34,7, ya kan? Tahun lalu kita ya impor 4,5 juta, tahun ini 0. Bahkan kita surplus 4 juta lebih ton beras, cukup. Nah tahun depan maka kita bergeser lagi ke protein. Kita akan bangun besar-besaran tambak di Pulau Jawa 20.000 hektar. Setiap kabupaten nanti akan ada satu tambak ikan untuk melayani suplai
makanan bergizi itu, SPPG ya. Kemudian saya balik ke sini ya, katanya kalau di sini gambarnya lebih bagus. Ya. Nah, tahun depan kita akan besar-besaran tadi protein. Protein itu ada telur, ada ayam, ada ikan, domba, sapi. Ini ada gambar sapinya banyak nih. Ya, ini sapi India ini kelihatannya nih. Sebetulnya sapi itu kita sama dengan Brazil. Brazil itu datang sapi itu dari India sama-sama kita. Sapi yang bulunya putih. Hanya kita tidak berkembang habis ya. Di Brazil sekarang sapinya lebih banyak dari penduduknya. Sapinya hampir 300 juta banyaknya, lebih banyak. Nah, kita akan mulai sekarang ya. Jadi pangan ini penting sekali. Nah, sekarang kalau makan sudah, swasembada pangan cukup, maka berikutnya, tapi sebelum saya ke sana, kalau pangan ini selesai, maka sepertiga pekerjaan kita sebetulnya untuk kemiskinan selesai. Karena yang paling miskin itu petani, nelayan, dan peternak. Petani lumayan sudah agak naik. Nilai tukar petani padi dan jagung tahun lalu 116. Tahun ini nilainya 124. Bukan kata saya, tapi itu kata BPS. Nah, ini ya. Tahun lalu 116, tahun ini 124. Jadi nilai tukar petani naik, kata BPS. Kok bisa? Bagaimana caranya? Kita ini bisa, asal kita mau dan kita bersatu. Dan yang paling penting dukungan Presiden. Tanpa dukungan Bapak Presiden, nggak mungkin. Gitu. Ini bayangkan, saya aja dapat Kepres 19. Minta ini kasih, apa aja kasih. Ini Pak Rahmat ini, saudara-saudara, baru pertama kali dalam sejarah harga pupuk turun. Turun 20%, tepuk tangan untuk pupuk Indonesia. Turun 20%. Subsidi tetap, kalau dulu cost plus sistemnya yang dipakai, jadi tambah gede ongkosnya, mereka tambah banyak untungnya. Sekarang dirubah, namanya market to market. Subsidinya tetap 44 triliun, pupuk bisa diskon 20%, tiap tahun bisa bikin pabrik satu yang baru. Tepuk tangan untuk pupuk Indonesia. Jadi saudara-saudara kita ini bisa, asal mau. Itu. Kok bisa surplus tadi? Bisa, sampai bilang nggak bisa. Setahun. Enggak 4 tahun, enggak 3 tahun, setahun bisa. Itu, ya. Nah, kalau ini sudah selesai, maka langkah berikutnya perintah Bapak Presiden, ekonomi harus tumbuh dari desa. Maka lahirlah Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, agar nanti setiap desa itu berkembang. Desa akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Ya, untuk apa? Untuk memotong tengkulak-tengkulak di desa, untuk memotong rantai pasok yang panjang. Bayangkan desa itu penghasilan lebih kecil, tapi dia mengeluarkan lebih banyak untuk mendapatkan sesuatu daripada orang kota. Misalnya, kalau saudara beli apa di sini ayam 36.000 misalnya, di desa bisa 50.000 karena ongkosnya jauh. Ya, jadi distribusinya panjang, harga gula, harga lain-lain distribusinya panjang. Ini dipotong. Yang berikutnya Kopdas itu adalah nanti dia sebagai optaker. Jadi kalau emak-emak di desa nanam apa aja, produksi apa aja nanti dibeli oleh Kopdas. Kopdas akan suplai kepada SPPG. Tata kelolanya sudah jadi, sudah saya terima tadi rapat perdana. Dalam tata kelola itu, isi perpres itu adalah salah satunya SPPG, dapur-dapur yang 82,9 juta manfaat itu harus membeli dari Kopdas, dari UMKM, dari usaha dagang, dari emak-emak, dari ibu-ibu yang ada di sekitar situ. Yang dekat situ. Bayangkan itu akan menggerakkan luar biasa. Jadi yang dulu bilang nggak mungkin ekonomi tumbuh 6%, 7%, saya bilang siapa bilang nggak mungkin. Zaman Pak Harto kita puluhan tahun ekonomi tumbuh 7,5%. Oleh karena itu ekonomi akan tumbuh tinggi kalau ada semua pihak bergerak. Tapi kalau yang bergerak yang besar saja, rakyatnya tidak, ya tentu
Paling tinggi 4%, 5%, 5,1, 4,9, 5,2, 4,9. Tapi kalau semua kreatif, maka akan melahirkan produktivitas yang tinggi, itu ekonomi kita bisa tumbuh bagus. Saya juga baru dapat tugas, nanti sampah-sampah yang menggunung, lihat 2 tahun lagi, ya, sampah yang jadi penyakit itu, yang banyak mikroplastiknya itu, kita akan selesaikan jadi energi, bahkan nanti akan menyerap tenaga kerja, jadi listrik. Saya minta waktu 2 tahun, ya, 2 tahun akan kita selesaikan sampah-sampah yang menggunung itu, modalnya insya Allah. Apa bisa? Bisa. Nanti kita ketemu lagi, lihat 2 tahun mendatang. Kemudian baru juga tambahan tugas lagi sebagai ketua Komprah nilai ekonomi karbon. Mungkin ini saya juga banyak di apa ya, bukan dimusuhi sih, banyak diskusi lah soal ini ya. Dulu kita kalau perdagangan karbon tuh hampir semua nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Ini kita nanti permudah untuk kebaikan, bukan untuk merusak, jangan salah. Nanti SDM bisa, tambang-tambang itu nanti bisa dikenakan. Pemerintah daerah bisa, swasta bisa, jadi diperluas. Dulu hanya 1 kementerian lembaga dan terbatas dan memiliki persyaratan yang begitu rumit. Saudara-saudara sekalian, banyak lagi sebetulnya yang bisa dikerjakan. Oleh karena itu saya ini termasuk yang sabar menunggu. Saya kalah terus sama Pak Prabowo beberapa kali. Ya, kami setia kepada perjuangan, kami setia kepada kebijakan yang mengembalikan sesuai dengan cita-cita Indonesia Merdeka itu yang kita sebut dengan pemberdayaan. Kita bukan mau belas kasihan, bukan, tapi kita pemberdayaan. Agar masyarakat itu berdaya, ya, dia akan kreatif menjadi produktif sehingga sekali lagi kita menjadi bangsa yang produktivitasnya tinggi. Terima kasih SCTV, kerjasama semua pihak termasuk SCTV ini saya sungguh-sungguh menghargai. Tidak mungkin sukses apapun tanpa kerjasama, tanpa dukungan semua pihak, apalagi media. Media penting untuk memberikan informasi yang lengkap dan seimbang sehingga kita dapat masukan atau dapat koreksi yang tepat. Saya kira demikian, terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih banyak Bapak Zulkifli Hasan. Pak, tetap di tengah ya Pak ya. Akan ada sedikit apresiasi yang diberikan oleh Liputan 6 SCTV atas kehadiran Pak Menko. Kemarin hari Minggu masih di Padang, hari ini sudah di SCTV. Terima kasih ya Pak. Saya mengundang dengan hormat CEO MTech Media, Bapak Sutanto Hartono untuk memberikan plakat penghargaan kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan Bapak Zulkifli Hasan. Terima kasih, boleh tepuk tangannya Pak Zulhas, terima kasih banyak. Pak Tanto terima kasih. Saya tunggu 2 tahun lagi ya Pak, janjinya tadi ya Pak. 2 tahun lagi kesini lagi ya Pak. Oke, mantap. Nah, sebelum kita masuk ke diskusi panel pada sore ini, kita akan bersama-sama menyaksikan video ketahanan pangan Indonesia.
Yes, itu pertanyaan kita semua. What's next? Apa selanjutnya untuk mewujudkan cita-cita swasembada pangan Indonesia 2026? Saya akan berdiskusi siapa saja yang akan hadir pada sore ini. Langsung saja saya akan panggilkan Bapak Prayudi Syamsuri, staf ahli Kemenko Pangan. Pak Prayudi. Halo Pak. Silahkan duduk di salah satu kursi di lingkaran Indonesia Connect. Yes, please. Terima kasih Pak Prayudi. Selanjutnya saya juga akan mengundang Bapak Rahmat Pribadi, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia. Halo Pak Rahmat. Silahkan duduk di sebelah sini. Baik, nah ini dari kubu yang akan memaparkan, lalu siapa saja panelis yang nanti akan bertanya, kemudian mengkritisi kebijakan swasembada pangan dan tentunya ketahanan pangan saat ini. Ada Direktur Utama PT Berkah Intidaya, Bapak Eri Prabowo. Pak Eri, selamat datang. Terima kasih. Silahkan duduk, Pak Eri. The last but not least, supaya saya tidak perempuan sendirian di sini, saya juga akan panggilkan Ibu Eliza Mardian, pengamat ketahanan pangan dari KOR Indonesia. Bu Eliza, silakan. Bu, berapa bulan ini Bu? Mau 8 bulan, luar biasa masih hadir di Indonesia Connect. Terima kasih. Boleh tepuk tangannya sekali lagi buat semua narasumber dan juga panelis saya di Indonesia Connect Liputan 6. Baik, sudah makan semuanya karena kita ngomong ketahanan pangan nih. Mesti udah makan ya? Takut lapar nanti kalau kita bahas bahan makanan gitu ya. Nah, tapi untuk memulainya tentu kan kita pengen melihat ya, apa aja sih kebijakan produksi pangan, distribusi, peran industri pupuk. Nanti kita akan bahas juga bersama Pak Rahmat ya. Dan tentunya apa saja sih fondasi yang kita perlukan untuk membangun ketahanan pangan. Nah, kesempatan pertama akan saya berikan kepada Bapak Prayudi Syamsuri, staf ahli Kemenko Pangan. Tapi waktunya 4 menit ya Pak ya, keterbatasan waktu singkat saja karena nanti supaya lebih banyak diskusi yang hidup di floor ini. Pak Prayudi silahkan. Baik, makasih. Jadi pertama terima kasih atas undangannya dalam Indonesia Connect Liputan 6 ini. Kita berbicara ketahanan pangan, kita bicara pangan dan pertanian, maka kita akan berbicara dari hulu sampai hilir, mulai dari kebun, dari sawah sampai kepada meja konsumen, gitu ya. Nah, ini merupakan tantangan tiap kabinet. Oleh karena itu, sebuah kebijakan itu harus hadir dalam setiap kabinet. Kita ketahui bahwa Bapak Presiden Prabowo dan Pak Gibran dengan visi presidennya, dengan nawacita, maka hadirlah di sini ada beberapa prioritas-prioritas nasional. Dan yang terkait dengan pangan, kita ada di prioritas 2, 5, dan 6, di mana kita akan berbicara swasembada pangan itu sendiri, kemudian kita akan berbicara bagaimana nilai dari swasembada pangan itu melalui hilirisasi dan industrialisasi, kemudian bagaimanapun kita tidak bisa tinggalkan desa sebagai sumber pangan kita sendiri. Nah, itulah kira-kira bahwa yang menjadi landasan kita bergerak insya Allah dalam 5 tahun ke depan. Nah, lanjut. Nah, dari sinilah kira-kira maka ada beberapa hal yang baru, Mbak, ya, bahwa kehadiran suatu pemerintahan itu kita harus memperhatikan tata kelolanya juga, termasuk kelembagaannya dan apa output dari suatu kelembagaan itu. Rupanya dalam hal regulasi ini kita telah menghadirkan 19 regulasi. Dalam 1 tahun ya? Dalam 1 tahun pemerintahan ini, rupanya dalam regulasi itu mungkin bisa dicek lagi lanjutnya dari 19 ini macam-macam, mulai dari terkait dengan mangrove, ya, mulai dari on farm, termasuk dengan pupuk bersubsidi. Ada perubahan-perubahan regulasi yang memang kita butuhkan untuk mempercepat tadi atau menjaga ketahanan pangan kita. Nah, ini menurut saya mungkin nanti menjadi trigger kita untuk diskusi. Betul. Dikira itu. Kan kita pengen nanya ya, regulasinya sudah sebanyak ini, implementasinya gimana nih Ya, gitu kan udah ya. siap-siap. Lanjut Pak. Nah, lanjut. Nah, ini kira-kira overview kita.
Kalau kita berbicara tadi pangan dan pertanian, maka kita akan berbicara dari sawah sampai kepada meja konsumen, dari bagaimana kita menyiapkan swasembada pangan itu sendiri, produksi segala macam, kemudian distribusi, ada hadir koperasi Desa Merah Putih, kemudian di ujungnya ada MBG, dan tentunya kita tidak akan berbicara dalam jangka pendek, kita harus memperkuat dalam jangka menengah, bahkan panjang, karena ketahanan pangan itu kita akan berbicara bagaimana kita mengikuti pertumbuhan kebutuhan pertumbuhan penduduk. Oleh karena itu inilah menjadi hal dalam jangka pendek, menengah, dan panjang kita harus berpikir ke depan. Kira-kira demikian. Oke, itu saja Pak Itu aja Freddy. dulu. Gitu. Terima kasih luar biasa, 4 menit yang singkat, jelas, padat. Oke, nah selanjutnya kalau bicara swasembada pangan, tadi sudah dibicarakan bagaimana kita butuh desa, bagaimana kita butuh lahan pertanian. Bicara lahan pertanian, tentunya kita sangat butuh pupuk ya Bapak dan Ibu ya. Nah tentunya kita akan memberikan kesempatan kepada Bapak Rahmat pribadi, PT Pupuk Indonesia, untuk menyampaikan apa saja sih sinergi yang sudah dibangun. Udah bunyi ya? Boleh sekali lagi diulang Pak? Yes. Kuasai pangan, kuasai bangsa. Tapi jangan lupa, kalau tidak ada pupuk, tidak mungkin kita menguasai pangan. Betul. Jadi kalau pupuknya terganggu, sudah pasti pangannya terganggu. Yes. Kenapa? Karena pupuk itu adalah critical agro input kalau bahasa kerennya. Dengan pupuk kita bisa meningkatkan produktivitas itu 62%. Jadi gini, kalau menanam sebuah komoditas di tempat yang sama, di waktu yang sama, pakai pupuk dan nggak pakai pupuk, itu bedanya 62%. Jauh. Sangat jauh. Oleh karenanya sangat penting mengenai kebijakan terkait pupuk ini. Dan kita sudah hitung price elasticity dari pupuk. Setiap kenaikan harga pupuk Rp1.000 itu akan menurunkan konsumsi urea 13% dan 14% NPK. Arti simpelnya apa sih? Dengan naik Rp1.000, Indonesia akan harus import hari ini 2 juta ton beras. Padahal naiknya Rp1.000 saja. Sedikit itu saja. Dampaknya sebesar itu ya? Ya, oleh karenanya di dalam konteks pupuk, dalam konteks menjaga ketahanan pangan, yang penting adalah menjaga affordability dan availability. Yes. Nah, di availability itu tentu tadi sudah disampaikan ada beberapa kebijakan pemerintah yang sudah dikeluarkan. Yang pertama adalah volume pupuknya ditambah. Dulu pupuk volumenya itu ditentukan oleh anggaran. Jadinya ya produktivitasnya akan berfluktuasi terus setiap tahun. Nah, mulai tahun 2024 ditetapkan pupuk itu ditentukan dulu volumenya, baru anggaran mengikuti. Betul. Dan di tahun 2025 ini alokasi pupuk subsidi itu 95 juta ton. Dan itu mungkin tertinggi selama 5 tahun terakhir. Dampaknya apa? Produktivitas naik. Tapi yang berbicara availability itu tidak hanya jumlah. Penting juga memastikan distribusinya lancar. Nah, distribusinya lancar, sebelumnya itu ada 145 regulasi, banyak sekali kementerian yang terlibat, seluruh gubernur terlibat, bupati terlibat, kadang-kadang lurah pun terlibat, sebelum pupuk itu bisa sampai ke petani. Tahun 2025 tadi sudah sampaikan salah satu regulasi yang dikeluarkan adalah Perpres nomor 6 tahun 2025 yang kemudian menyederhanakan dari segitu banyak permen, kepmen, dan segala macam lah SK ini, SK itu, SK bupati dan seterusnya 145 regulasi dirubah menjadi hanya satu aturan yaitu Perpres. Itu memudahkan distribusi sehingga kita bisa memastikan sebagai penyedia pupuk ketika pupuk itu dibutuhkan, tidak ada regulasi yang menghambat kita untuk bisa mendeliver. Jadi volumenya ditambah, aturan distribusinya dipermudah, dan ada lagi. Dulu berbasisnya itu hanya pada basis kebiasaan, legacy policy gitu. Tahun 2005 dirubah menjadi nutrition base. Jadi tanaman itu butuhnya apa sih? Jadi volumenya dicukupi, jenis pupuknya pun berubah.
Berbeda-beda Ya, ya. berbeda. Jadi sekarang urea itu 50%, NPK-nya 50%. Sebelumnya ureanya hampir 60%, bahkan lebih, hampir 70%, 30%-nya itu NPK. Nah, padahal NPK itu berbuahnya. Itu Baik. mengenai availability. Terus kedua adalah affordability. Tanggal 22 Oktober tahun 2025, pemerintah Indonesia atas arahan Bapak Presiden menurunkan harga pupuk subsidi 20%. Oke. Tidak pernah di dalam sejarah kita bisa menurunkan harga pupuk 20%. Serendah itu. Serendah itu 20%. Bagaimana caranya nanti mungkin kita diskusi. Tapi intinya antara produsen pupuk kita dengan pemerintah ini sekarang hubungannya sangat erat sehingga apa yang kita butuhkan itu bisa tercapai. Nah, Oke, Pak Rahmat, untuk melihat seberapa erat tadi sinergi yang sudah dilakukan ya antara pemerintah, pupuk dan sebagainya, langsung saja kita buka diskusi panelnya bersama-sama dengan panelis-panelis saya. Bu Eliza dulu mungkin melihat ya tadi yang sudah dipaparkan Kemenko Pangan dan juga PT Pupuk ya. Apa sih kendala atau tantangan yang senyata itu masih ditemui di lapangan untuk mencapai ketahanan pangan? Ya, sebetulnya untuk saat ini ya kebijakan pertanian kita terutama pangan itu lebih baik dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Jadi keberpihakan pemerintah itu sangat terlihat dari kebijakannya, dari strateginya, dan juga dari sisi anggarannya. Lebih baiknya dari tolak ukur anggaran yang lebih besar mungkin atau? Ini ada beberapa indikator keberhasilan yang membuktikan bahwa pemerintah tuh relatif baik dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Misalkan dari sisi produksi, selain memang dari sisi iklim juga memang kondusif, juga memang karena ada kepastian pasar dan harga. Karena kan Bulog ini sekarang udah jemput bola kan, dan harga GKP beras itu sekarang dinaikkan jadi 6.500. Nah, karena ada kebijakan tersebut, itu langsung meningkatkan nilai tukar petani kita, terutama petani pangan, yang biasanya mereka hidup marginal selama 2 dekade. Nah, setelah ada kebijakan GKP jadi 6.500 dan juga Bulog jemput bola, ini selain petani pangan kita sejahtera, itu juga Bulog nggak usah impor lagi, karena selama ini kan untuk memenuhi cadangan beras pemerintah itu biasanya dari impor. Betul. Yang 2 juta ton itu. Nah sekarang ini udah bisa dari dalam negeri. Nah jadi itu sejauh ini udah baik, namun masih ada beberapa catatan yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Jadi selain dari beras sama jagung, ini kan masih di ranah karbohidrat ya. Makanan pokok. Pangan pokok. Nah sementara seperti cabai merah, bawang merah yang menyumbang inflasi besar terhadap perekonomian, ini juga harus mulai diprioritaskan seperti itu, karena inflasi volatile food kita masih relatif tinggi. Oktober kemarin aja 6,9%-an gitu. Nah jadi memang pemerintah perlu merambah ke komoditas lain gitu, pangan, hortikultura, mungkin nanti peternakan, perikanan. Jadi agar kebijakannya lebih komprehensif, dan dari sisi pendistribusian juga amat sangat penting karena kan sentra-sentra produksi pangan itu mayoritas di Jawa ya. Nah, bagaimana caranya ini agar logistik kita ini efisien sehingga bisa menekan harga di konsumen. Dan yang paling penting itu data, karena selama ini kadang harga di konsumen itu belum tentu mencerminkan supply sesungguhnya. Ya, setuju. Sebagai ibu-ibu yang belanja ke pasar ya, kan? Padahal data di BPS-nya berapa gitu ya, harganya masih sekian per kilogram, tapi ketika di pasar, wah cabai udah segini, telur udah segini, wah ini keluhan ibu-ibu ya Pak. Ya, ini keluhan ibu-ibu ya, kebetulan saya juga merasakan gitu. Jadi disparitas harga antara di konsumen sama di level produsen juga masih sangat besar karena ada middleman itu, yang mana kita tidak bisa tracking datanya seperti apa, jadi memang perlu ada perbaikan dari sisi data. Jadi agar kita bisa tahu nih supply sesungguhnya yang disimpan di gudang sampai ke konsumen itu seperti apa. Jadi memang betul-betul transparan datanya. Gitu. Nah bicara soal data tadi itu, Pak Prayudi benar nggak sih soal stok cadangan beras pemerintah yang akhir tahun ini memang proyeksinya mencapai angka tertinggi sepanjang sejarah? Ya, betul. Jadi berbicara mengenai produksi beras kita, kemudian di stok di Bulog itu sudah mencapai 4 juta ton. 4 juta ton. Ya. Wow. Dan ini kemudian kita coba keluarkan dalam bentuk SPHP begitu ya. Nah,
ini akan menjadi keberlanjutan kita untuk ke tahun depan. Ya. Jadi artinya pada saat ini kita sukses dan alhamdulillah tidak ada impor ya setahun ini, dan harapan kita di tahun depan kita juga bisa melakukan itu lagi untuk menjaga stok di kisaran sekitar 4 juta ton itu. Nah, saya tambahkan tadi Mbak Alisa bahwa apa yang menjadi novelty di kebijakan kita, yang pertama itu adalah novelty terkait dengan kelembagaan. Itu menurut saya pertama. Kenapa? Hadirnya Kemenko Pangan ini ya di kabinet ini dan mulai November. Dan menurut saya disinilah fungsi koordinasi menurut saya. Jadi memang banyak ya yang terlibat terkait dengan pembangunan pangan pertanian ini, pupuk saja tadi sudah disampaikan berbagai macam. Jadi suatu hal yang Mbak Alisa tadi sampaikan, maka kelembagaan ini yang menjadi drive untuk regulasi dan seterusnya, termasuk tadi tentu kita akan mengarah kepada komoditas yang lain. Betul. Nah, tadi bicara Target tadi Pak selanjutnya beras, ya mudah-mudahan ini kita bisa sudah ada pola, tinggal kita tambahkan nanti jumlah gudangnya gitu ya, infrastrukturnya, sehingga kita tidak ada permasalahan lagi dalam kapasitas gudang nanti. Kalau 4 juta ton berarti kan kita harus memiliki gudang yang kapasitas 4 juta ton. Wow. Itu baru beras. Boleh dong tepuk tangannya Bapak Ibu di sini. Indonesia swasembada beras 4 juta ton loh ya. Oke, nah Pak Eri selaku pelaku usaha ya. Jadi Pak Eri ini adalah Direktur Utama PT Berkah Inti Daya yang apa Pak soal usahanya mungkin diceritakan sedikit. Pengembangan sorghum. Nah, ayo teman-teman di sini udah pada tahu belum soal sorghum ya. Nah, sebagai pelaku usaha apa yang mungkin mau dicurhatkan kepada bapak-bapak pemangku kebijakan di sini? Baik, terima kasih. Kami selaku pelaku usaha sorghum sudah diundang dalam acara Indonesia Connect ini. Dan saya langsung ingin menyambung pernyataan Bu Elisa tadi bahwa kita perlu diversifikasi pangan. Pangan, betul. Ya, tadi disebutkan. Nah, inilah what's next-nya tadi, tepat sekali timingnya untuk mulai mengingatkan penduduk seluruh Indonesia bahwa sorghum itu menjadi bagian dari masa lalu kita dahulu. Nah, kami dulu pernah 5 tahun lalu mengembangkan sorghum. Masalahnya adalah ke staf Menko Pangan Pak Prayudi tidak dikenal. Apa itu sorghum Apa gitu ya, itu masih sorghum? awam banget Padahal ya Pak kan mungkin dari sisi kesehatan banyak kelebihannya mungkin. Ya, nah inilah menjadi permintaan aja langsung kepada staf Menko Pangan bagaimana sorghum bisa lebih disosialisasikan. Karena banyak sisi-sisi lain kelebihan sorghum dibanding yang tadi Ibu sebut jagung dan beras. Kelebihan sorghum adalah dia 3 bulan panen, tapi akarnya tidak perlu dicabut. Nanti 3 bulan lagi tumbuh lagi, panen lagi. Setahun bisa 3 kali. Sehingga dalam 1 tahun hanya cukup membongkar tanah dan tanam lagi dengan pupuk dasar lagi setahun sekali. Jadi ini suatu breakthrough ya untuk diversifikasi pangan tadi. Kenapa? Kelebihan sorghum adalah speed and volume. Karena dalam 1 hektar itu produksinya bisa lebih banyak ya untuk masa batang-batangnya sorghum. Jadi kami juga selain pangan, kami juga pakan. Selain pakan ada yang lebih trending lagi sekarang yaitu bioenergi, Pak. Bioenergi adalah biomass dari batangnya sorghum dan nanti what's next-nya lagi yang kedua adalah bioetanol. Itu yang sedang dikembangkan ya, Sedang sudah dikembangkan next oleh level kami. lagi nih ya Pak Eri ya. Oke, tantangannya itu tadi. Pengen sih diversifikasi pangan gitu ya, tapi ya gimana kita kenalnya nasi kalau nggak makan nasi nggak kenyang nih, gitu ya. Mohon maaf, tadi saya lihat di situ juga tidak ada tertulis sorghum, hanya jagung. Betul, sejauh ini. Betul Pak, jadi kita harus memperhatikan kearifan lokal ya. Dan saya kira tidak hanya sorghum, kalau di daerah Jawa Barat ada hanjeli gitu ya. Kemudian di Sulawesi Selatan itu kampung saya ada jagung pulut gitu ya. Nah itu memang dalam posisi sekarang kita perlu dukungan-dukungan, salah satunya adalah dukungan teknologi menurut saya.
karena membutuhkan olahan ya, karena beras ini praktisnya Mbak. Jadi praktisnya itu beras sehingga dia memiliki keunggulan tadi. Kalau sekarang kita mau masak tinggal masuk rice cooker udah jadi. Sejam Nah, jadi ya. Tapi kalau untuk yang komunitas-komunitas yang lokal itu masih perlu sentuhan-sentuhan teknologi sehingga kita mempermudah untuk melakukan penyajiannya, gitu ya. Ya biasanya direndam dulu 1 malam untuk kita makan gitu ya misalnya. Nah itu sentuhan teknologi Pak. Yang kedua tentu ada manfaat kesehatan sebenarnya Pak yang bisa menjadi bahan campaign kita bahwa produk-produk lokal ini gluten free. Nah, gluten free ini sangat bermanfaat bagi kesehatan yang kita Dan ya. lagi booming juga di tengah pecinta kesehatan ya Pak. Jadi Budi. sebenarnya semakin meningkat pendapatan keluarga itu kebutuhan untuk kesehatan, konsumsi kesehatan itu menjadi aware, perhatian. Betul. Jadi semakin berkurang tuh konsumsi beras kita. Nah, beralihlah ke hanjeli, ke sorghum ya. Tentu juga dalam bentuk berbagai macam ya, dalam bentuk cake dan sebagainya. Itu menurut saya yang perlu kita dorong, bagaimana hilirisasi dari produk-produk lokal tadi. Gitu Oke kira-kira. baik, memang bicara soal ketahanan pangan ini banyak sekali ya keragaman pangan yang hidup di tanah kita. Nah sebelum melanjutkan diskusi panel ini saya juga mau menyapa Menteri Koordinator Bidang Pangan Bapak Zulkifli Hasan yang sudah bergabung bersama-sama di tengah-tengah kami. Pak Zulhas terima kasih sudah hadir. Baik, nah untuk supaya lebih hidup dan supaya lebih banyak yang bertanya, saya akan buka dulu sesi Q&A, sesi tanya jawab. Nah, pertanyaan pertama ini akan diberikan oleh Hadian Nur Sofian, Ketua Harian Pukma Jabar. Ya, silahkan. Sudah ada mic-nya, Mas? Baik. Boleh dengan pertanyaannya ditujukan kepada siapa? Nanti mohon langsung dijawab ya, Bapak-bapak ya. Untuk kesempatannya, bicara swasembada pangan, Indonesia punya potensi yang sangat luar biasa. Ini yang saya kira belum teroptimalkan. Kebetulan kami di Perkumpulan Pelaku Usaha Industri Kecil Menengah Agro yang sangat berkaitan dengan Argo. Dan Indonesia hari ini tadi betul mungkin masih ada impor di beberapa produk pangan yang ini sebenarnya Indonesia bisa kita optimalkan. Nah, bicara tentang ketahanan pangan, tadi bukan hanya sekedar ketersediaan, tapi juga bicara akses dan juga keterjangkauan, termasuk juga supply chain. Ini sangat penting. Sehingga dalam programnya, beberapa hal harus dilakukan, mana yang harus diselamatkan lebih dahulu, mana yang harus dilakukan pemulihan, mana yang harus dilakukan penormalan, dan mana yang harus dilakukan peningkatan. Indonesia sangat kaya, potensinya sangat besar, mulai dari agroforestry, itu kita banyak tanaman termasuk umbi-umbian, tadi sorghum. Dan kami sendiri tadi belum dikenal oleh masyarakat Indonesia dan mungkin butuh edukasi. Dan juga daya dukung, alhamdulillah universitas juga hadir di sini. Dan kami pun mengembangkan yang nama tanaman saca inci yang memiliki kadar omega sampai 48%. Ini pun belum dikenal. Tapi riset kami dengan Universitas Pajajaran melakukan penelitian itu. Nah harapan ke depan adalah bagaimana Indonesia menciptakan keanekaragaman pangan tadi, bukan keseragaman, tapi keanekaragaman pangan yang ini juga tadi umbi-umbian hanjeli, Indonesia punya pati Garut yang sangat bagus untuk GERD, kita punya porang kemarin sempat turun tapi harganya sekarang bagus lagi. Nah ini bagaimana Kementerian Koordinator Pangan ini mampu mengorkestra berbagai kementerian dari mulai tadi kehutanan, pertanian, peternakan, termasuk swasembada pakan. Jadi tidak hanya pangan tapi juga pakan. Pangan dan pakan ya. Pakan, karena 70% itu industri peternakan, 70%-nya adalah pakan. Betul. Dan pakan kita masih impor gitu, itu juga harus dipikirkan. Nah bagaimana tadi kementerian ini, koordinator pangan, mampu melakukan koordinasi sehingga di dalam program atau kebijakan itu terjadinya sinergi. Oke. Karena tidak bisa berdiri sendiri, pangan sendiri, pertanian sendiri, harus kerjasama semuanya, sehingga harapan, cita-cita, swasembada pangan nasional atau kedaulatan pangan itu bisa terwujud. Terima kasih banyak Mas Hadian. Waalaikumsalam. Langsung dijawab Pak Prayudi tadi. Makasih Mas Hadian. Jadi di Kemenko Pangan kami mengkoordinasikan beberapa kementerian
Yang pertama adalah Kementerian Pertanian, kemudian KKP, kemudian Lingkungan Hidup, kemudian Kehutanan, ya, kemudian Badan Pangan Nasional, ya, dan semuanya tentu perlu koordinasi dalam hal tadi yang Mas Hadian sampaikan. Kalau kita berbicara suatu komoditas, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah ketersediaan lahan, gitu ya. Lahan kita tidak akan bertambah, tinggal kita memilih apakah jenis komoditas apa yang akan kita tanam. Kalau kita mau, biasanya dalam suatu lahan itu pilihannya itu padi atau jagung atau kedelai yang umum ya. Kemudian kalau kita tambah yang lain. Nah ini pilihan-pilihan ini biasanya tergantung dari air lahan itu, gitu ya. Nah ini dua unsur ini sudah unsur penting, lahan dan ketersediaan air. Belum lagi tadi kita berbicara satu lagi, pupuk, gitu ya. Nah, oleh karena itu integrasi tadi, koordinasi tadi, kita tidak hanya berbicara bagaimana ketersediaan lahan, tentu kita akan berbicara dengan Kementerian Kehutanan apabila ada hal-hal yang kita bisa perluasan areal misalnya. Kemudian yang terkait dengan, kalau kita bicara betul Pak Adian, kalau kita bicara komoditi di pertanian, maka kita akan berbicara tiga. Pertama adalah pangan sebagai bahan pangan, kedua sebagai bahan pakan, dan ketiga sebagai bahan energi. Nah sekarang energi ini semakin tinggi permintaannya, dan mau tidak mau ini akan harus menjadi perhatian kita, jangan sampai kebutuhan pangan ini terganggu akibat tersalur kepada kebutuhan energi tadi. Dan saya kira semua komoditas yang penting lagi adalah ketersediaan benih. Benih ini adalah sebuah produk teknologi. Oleh karena itu riset menurut saya, kita akan berbicara produktivitas terkait benih. Benih itu kita tidak hanya bicara kita bisa tanam, Indonesia ini sangat subur begitu ya. Tapi kita tentu harus berbicara produktivitas. Produktivitas di situ ada teknologi. Dan menurut saya kita harus tentu terkait dengan BRIN, universitas, kita juga harus bersinergi. Kira-kira demikian. Oke, sinergitas. Singkat saja Pak Rahmat terakhir, bagaimana sinergi yang sudah dibangun saat ini PT Pupuk dengan Kemenko Pangan, dan bagaimana memastikan tadi kan regulasinya sudah dipangkas semua ya, jadi harusnya pupuk subsidi ini bisa dinikmati oleh banyak masyarakat, petani. Bagaimana ini memastikan di tahun 2026 pun anggarannya sudah ada dan ini semua bisa berjalan dengan baik. Sebelum ke tahun 2026, saya ingin flashback kembali ke tahun 1984 ketika Indonesia mencapai swasembada pangan. Kala itu dibangunlah pabrik pupuk besar-besaran oleh pemerintah Indonesia saat itu. Lalu kemudian terjadi perubahan, ada Krismon, regulasi berubah. Semenjak itu kita tidak membangun pabrik pupuk. Dampaknya apa? Mulai tahun 2000-an kita ini mengimpor begitu banyak bahan pangan. Kita tahu pertumbuhan penduduk itu linear, tapi pertumbuhan kebutuhan pangan itu eksponensial. Kenapa? Karena kebutuhan kalori per kapita itu kalau Indonesia sekitar 1,5% per kapita. Jadi kalau penduduk tumbuh 1,3, berarti pertumbuhan kebutuhan pangan itu 2,1. Hari ini kita bisa swasembada, tapi kalau kita nggak ngapa-ngapain, tahun depan kita bisa tidak swasembada. Oleh karenanya, salah satu yang ini kerjasama dan dimotori oleh Kemenko Pangan, sebentar lagi akan keluar perpres baru, yang intinya adalah pemerintah mendorong revitalisasi pabrik pupuk. Kita akan membangun pabrik pupuk besar-besaran, karena di tahun 2045 Indonesia itu membutuhkan tambahan beras saja, ini bicara beras, itu sekitar 6 juta ton beras. Itu artinya 2 juta hektar luas tanam tambahan, atau mungkin intensifikasi pertanian, irigasi, tapi 2 juta. Jadi di sini saya lihat tadi berbicara mengenai kolaborasinya ini sangat bagus. Di tahun 2025 ada keluar banyak sekali regulasi, mengantisipasi ke depan akan keluar lagi perpres yang saya pahami yang akan memberikan insentif buat pupuk Indonesia, memastikan posisinya sebagai penopang ketahanan pangan nasional. Jadi tahun 2026 kalau dengan hitung-hitungan 1,5 kebutuhan pertumbuhan kalori per
per kapita, maka beras akan nambah sekitar 700.000 ton kebutuhan. Dan saya meyakini itu bisa dicapai karena kita tahun 2026 alokasi pupuknya sudah ditambah. Dari 9,5 ditambah menjadi 9,6. Dari anggaran 46 ditambah menjadi 47. Itu kolaborasi yang real. Dan kemarin ya Pak, baru rapat dipimpin oleh Pak Menko, kita putuskan itu semua. Karena kita semua ingin memastikan swasembada pangan tercapai tidak hanya untuk tahun 2025 tapi seterusnya. Tapi untuk tahun-tahun yang akan datang ya. Terima kasih banyak Pak Rahmat. Pak Yudi boleh tepuk tangannya buat kita semua di sini, Mbak Elisa dan juga Pak Eri. Nah itu dia tadi kalau bicara soal ketahanan pangan dan swasembada pangan tentunya adalah cita-citanya akses semua masyarakat tanpa terkecuali terhadap pangan yang cukup, aman dan pastinya berkelanjutan. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber saya yang sudah hadir dan meluangkan waktunya. Terima kasih Pak Prayudi, bisa kembali ke kursi. Terima kasih Pak Rahmat, terima kasih. Terima kasih Pak Eri dan terima kasih Mbak Elisa. Thank you so much. Silahkan kembali. Ya Bapak, Ibu, teman-teman mahasiswa sekalian, tentunya itu juga menjadi sesi akhir dari diskusi soal ketahanan pangan Indonesia. Tentunya cita-cita bersama adalah swasembada pangan yang tidak hanya di tahun ini tapi juga swasembada pangan berkelanjutan dan supaya akses semua masyarakat tak peduli dimanapun daerahnya bisa merasakan akses yang luas seluas-luasnya kepada semua pangan yang ada di tanah air. Dan saya akan mengundang kembali rekan saya Regina Valeria untuk menutup sesi Indonesia Connect Liputan 6 SCTV pada sore ini. Terima kasih Sylvia. Jadi udah selesai sesi kita hari ini ditutup dengan Skolastika Sylvia. Bapak Ibu hadirin sekalian, tentunya kami juga ingin mengucapkan terima kasih atas kehadirannya ya Sylvia pada hari ini, antusiasmenya luar biasa. Ada yang dari tadi pagi sampai dengan sore hari ini. Dan tentunya demikianlah rangkaian sesi kita dalam Indonesia Connect Outlook ketahanan pangan. Terima kasih tentunya atas perhatian, kontribusi, dan partisipasi seluruh narasumber, panelis, dan juga hadirin. Harapan kita bersama, semoga diskusi ini bisa memperkuat kolaborasi kita menuju masa depan pangan Indonesia yang lebih mandiri, tangguh, dan berkelanjutan. Akhirnya saya Regina Valeria. Saya Skolastika Sylvia pamit, sampai jumpa. Salam SCTV. Sampai jumpa.